Selamat datang semua di video saya hari ini. Saya mau ngejelasin mengenai collaboration tools. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Verbi Claudia, NIM 2018-787. Kita mulai penjelasannya sekarang. Nah, collaboration tools itu apa? Collaboration tools ada alat yang digunakan oleh orang-orang untuk berbagi informasi atau bertukar informasi atau berdiskusi dengan berbagai orang tanpa bertatap muka, ya. Dan ini membantu orang-orang untuk mengadakan rapat virtual atau untuk berkomunikasi secara virtual atau online. Dia memfasilitasi untuk kita berdiskusi, bertukar informasi, dan berbagi informasi. Nah, di sini kita harus mengerti apa sih itu collaboration tools. Nah, apa gunanya collaboration tools? Kenapa manajer harus belajar collaboration tools? Kenapa dia harus ngerti? Satu, memungkinkan untuk karyawan atau seorang manajer untuk mengakses data perusahaan atau pesan penting tanpa memandang waktu atau tempat. Kenapa dia harus belajar seperti ini? Biar dia bisa mengakses pesan-pesan penting di keadaan apapun, di waktu kapanpun. Yang kedua, mengizinkan organisasi untuk melakukan rapat virtual. Jadi kalau misalkan kayak kondisi saat ini kita nggak bisa berkumpul, dia bisa mengadakan rapat virtual dengan bantuan alat yang ada seperti collaboration tools. Nah, yang ketiga, membantu menyampaikan informasi yang penting. Nah, jadi ini kayak sekarang ini kan kita nggak bisa ketemu nih. Nah, dengan alat-alat ini kita bisa tetap berbagi informasi. Kayak gitu. Itu gunanya kenapa seorang manajer atau karyawan dan seluruh orang harus mengerti apa itu collaboration tools dan cara menjalani collaboration tools. Nah, collaboration tools itu ada banyak macamnya. Pertama, itu ada electronic bulletin board atau yang dikenal biasanya bulletin board system atau BBS. Sistem elektronik standar yang rendah biaya untuk menyiarkan atau merespon informasi mengenai suatu tema yang spesifik. Jadi di sini itu dia bisa berbagi informasi, meninggalkan pesan, dan dapat dibaca publik tentang acara atau produk yang akan datang. Nah, tapi di sini kita harus hati-hati. Para pengguna harus berhati-hati saat memposting konten ke dalam buletin publik. Karena apa? Karena di sini dapat langsung dibaca oleh publik. Kayak gitu. Jadinya kita harus hati-hati dalam memposting apapun. Yang kedua, kita ada blogs. Nah, mungkin buat sebagian orang blogs itu udah cukup terkenal ya. Nah, saya jelasin di sini. Blogs itu adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, teks, link, dan semacam lainnya. Nah, di sini organisasi juga gunain blogs nih. Untuk apa sih organisasi gunain blogs itu? Organisasi gunain blogs itu untuk branding atau pemasaran produk mereka atau jasa mereka. Nah, di sini juga blogs banyak banget fungsinya. Salah satunya untuk media pribadi, untuk menceritakan pengalaman, menceritakan kisah-kisah hidup dia. Yang kedua, untuk berbisnis. Jadi blogs ini juga untuk bisa jual beli online, dia juga bisa. Ketiga, untuk berbagi informasi. Kayak misalkan kalian tahu mengenai teknologi atau tahu mengenai batik, misalkan kayak gitu, kalian bisa berbagi di blogs. Yang keempat, untuk promosi dan iklan. Nah, jadi di sini blog itu dapat diakses semua orang tanpa terkecuali. Jadi ini berguna banget untuk periklanan. Jadi semua orang bisa lihat iklan kalian di blogs dengan mudah, dan siapa tahu kalau ada yang tertarik dia langsung beli kayak gitu. Dan selanjutnya kita ada calendaring software atau perangkat lunak kalender. Apa sih gunanya? Bukannya kalender udah ada di banyak HP ya. Bedanya kalender biasa sama ini adalah dia itu ada sistem memo, buku alamat, atau daftar kontak. Jadi misalnya kalian punya schedule hari ini untuk bertemu si A, si B, si C di alamat ini, di tempat ini, memo apa yang harus kalian bicarakan dengan dia, di situ kalian bisa catat. Bisa kalian catat alamatnya, kalian mau ketemu di mana, terus nomor HP-nya berapa sih, terus memonya apa, yang kenapa kita harus ketemu dia, atau bagaimana kita nanti nyampein pesan ke dia.
itu jadiin satu di dalam calendaring software. Jadi itu memudahkan kita untuk menjalani aktivitas kita. Terus mengizinkan orang-orang untuk merekam pertemuan dan acara yang dijadwalkan. Jadi yang dengan mudah kita bisa melihat kembali catatan jadwal kita hari ini. Terus memungkinkan individu untuk memeriksa kalender elektronik anggota tim. Jadi kalau misalnya kalian punya tim, kayak untuk tim A untuk jadwal ini isinya, tiap orang kan beda-beda ya kegiatannya. Nah, si ketua atau si koordinator bisa ngelihat jadwalnya setiap anggota tersebut. Kayak gitu. Jadi itu lebih mudah untuk kita menjalani aktivitas. Terus yang kedua ada instant message atau pesan instan. Kita udah biasa nih dengan namanya pesan instan. Nah, pesan instan itu apa? Teknologi internet yang memungkinkan para pengguna jaring internet untuk mengirimkan pesan singkat secara langsung, secara bersamaan atau real time. Kayak gitu. Jadi kita udah biasa nih, apa sih pesan instan itu? Kayak WhatsApp, Line, itu pesan instan. Fungsinya antara lain instant message. Jadi secara cepat kita bisa ngirim pesan, terus chatting, kita bisa chattingan, berbicara secara online. Terus ada video, kita bisa ngirim video, ada web link, jadi kita bisa untuk berbagi link website yang favorit kita atau yang dia butuhin. Ada gambar, file, talk, atau mobile capability. Mobile capability itu apa? Untuk mengirimkan instant message melalui handphone. Jadi kayak biasa yang kita gunain, kita bisa bertukar pesan melalui handphone. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada podcast and RSS. Apa itu podcast dan apa itu real simple syndication atau RS? Podcast adalah file media digital yang ditunjukkan untuk pemutaran di perangkat seluler dan komputer pribadi. Nah, terus ada juga yang disebut dengan podcaster. Apa sih itu podcaster? Apa bedanya podcaster dengan podcast? Podcast itu kan tadi adalah file medianya, sedangkan podcaster adalah yang membuat program audio yang diunggah di situs web. Nah, jadi podcast sama podcaster beda. Kedua, itu yang tadi saya sebut ada RSS. Apa sih itu RSS? Itu adalah membantu orang-orang secara otomatis menerima feed kapan saja ada posting baru di situs web yang ditentukan. Nah, konten dibaca menggunakan perangkat lunak yang disebut pembaca RSS. Jadi podcast sama RSS masih bisa bersambungan ya. Terus selanjutnya ada share workspace atau ruang kerja bersama. Nah, ini digunain buat anggota proyek untuk berbagi informasi, untuk saling menjaga status proyek, atau ini dalam bentuk perangkat lunak. Jadi di sini share wordcast ini gunanya untuk kita diskusi atau berbagi informasi. Nah, ada sih beberapa contohnya seperti Box, terus platform atau SharePoint, dan masih banyak yang lainnya. Terus ada juga namanya web conference atau konferensi web. Nah, gunanya apa sih? Untuk web ini berguna untuk konferensi yang berlangsung melalui web di antara 2 atau lebih pengguna di lokasi yang berbeda. Jadi contohnya kamu mau ngadain pertemuan tapi di lokasi yang berbeda, itu bisa dibantu sama conference web ini. Conference web ini ada gunanya. Pertama, ada fasilitas. Pertama, presentasi multimedia interaktif. Jadi dia itu langsung kita melalui video. Nah, dia bilang di sini juga ada video langsung melalui webcam atau kamera video digital. Jadi di sini kita secara digital, secara video saling bertatap muka meskipun berbeda tempat. Kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada webcast sama webinar. Apa bedanya webcast? Apa bedanya webinar? Webcast itu memfasilitasi komunikasi satu arah antar kelompok yang lebih besar.
menyiarkan video atau audio dari satu sumber konten ke banyak pendengar atau pemirsa. Sedangkan webinar itu memfasilitasi komunikasi dua arah antar kelompok lebih kecil, seminar atau melalui web. Jadi bedanya itu biasanya webcast hanya satu arah, untuk webinar kita bisa dua arah. Tapi untuk lingkup yang lebih besar itu webcast, sedangkan untuk webinar itu lingkup yang lebih kecil. Nah, biasanya itu digunakan untuk seminar, dan biasanya kalau seminar kan dipimpin sama presenter, kayak gitu. Sifatnya untuk webinar itu kurang kolaboratif. Nah, kayak dia lingkupnya lebih kecil, tapi enaknya bisa kita komunikasi dua arah, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya Wikis. Biasanya kita sering dengar ya, itu apa sih? Situs web kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat atau mengedit konten halaman web secara bebas. Dibangun dari semua situs data perusahaan. Pengguna boleh menentukan relevansi konten. Jadi di sini dia kayak artikel yang di-share ke semua orang, dan semua orang bisa milih konten apa aja yang pengen dia baca. Nah, apa sih manfaatnya Wikis Corporate? 1. Memudahkan dihubungkan ke sistem informasi perusahaan yang bermanfaat. 2. Akses terbatas untuk melihat atau mengedit halaman tertentu. 3. Sediakan alat untuk membangun konsensus. 4. Izinkan pengguna untuk membangun dan mengatur sumber data baru yang bermanfaat. Jadi ini lebih terbatas ya. Kalau misalnya Wikis umumnya semua bisa mengakses, tapi kalau untuk Wikis corporate untuk perusahaan dia terbatas. Mungkin yang bisa akses mungkin hanya karyawan kayak gitu, dan yang edit juga atau yang mengubah hanya orang-orang terbatas. Contohnya misalkan manajer atau pimpinan utama kayak gitu. Jadinya ini Wikis itu juga sama untuk berbagi information atau informasi. Terus ada presence information atau kehadiran informasi. Di sini gunanya pastinya untuk menghemat waktu ya. Dia mengizinkan rekan kerja untuk mengantisipasi keterlambatan atau menanggapi email atau pesan. Jadi ini kayak semacam absen secara online kayak gitu. Jadi dia untuk menghemat waktu. Untuk mengefisiensi sama mengefektifkan setiap kegiatan kita dan waktu kita. Terus ada namanya komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu adalah sistem komunikasi yang sepenuhnya mengintegritaskan data, teks, suara, dan video atau opsi lainnya. Jadi dari satu itu bisa nyebar berbagai macam video, data, dan macam-macam kayak gitu. Ada satu lagi teman-teman, yaitu online project management. Ini berguna banget di perusahaan. Dia gunanya untuk menyediakan seperangkat alat untuk manajer proyek dan anggota untuk melaporkan rencana dan status proyek mereka. Memungkinkan kolaborasi waktu secara nyata atau real time, dan bisa melaporkan dokumen secara langsung ke setiap anggota atau bagian-bagian lain. Jadi ini memudahkan para manajer proyek untuk menyampaikan informasi mengenai bagaimana kelanjutan proyek mereka, gitu. Dan berbagai dokumen bisa dibagikan secara real time karena kita menggunakan sistem online. Produk ini berbentuknya itu software, jadi gampang banget dan bisa diakses. Kayak kalau misalnya kalian udah punya, kalian bisa berbagi informasi dengan anggota tim kalian. Apa aja sih aplikasinya? Ada Marvelink, ada Podio, ada Project Place, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang saya mau jelasin hari ini ada Marvelink. Saya akan jelasin apa itu Marvelink, bagaimana bentuknya Marvelink, kayak gitu. Ada juga berbagai macam lagi yang bisa kita gunain di collaboration tools, berbagai macam. Dan saya ada satu case yang saya ambil itu dari Marvelink. Ini dia tampilan Marvelink. Saya akan jelasin Marvelink itu apa sih. Nah, apa sih itu Marvelink?
Nah, Marveling itu ada alat manajemen proyek yang berbasis Cool-in yang memungkinkan Anda membuat rancangan proyek, membuat tugas, membuat jadwal sumber daya dengan cara efisiensi. Fokusnya adalah pada kebutuhan bisnis, berbasis layanan untuk memenuhi kebutuhan proyek setiap fase siklus hidup proyek layanan. Nah, di sini Marveling ini membantu kita untuk manajemen proyek. Dia mengatur, membantu membuat jadwal dalam setiap kegiatan proyek kita. Kayak gitu. Itulah Marveling. Ini case yang saya ambil. Dia itu masuk dalam collaboration tools ya, manajemen proyek. Kayak gitu. Ada beberapa contoh dari collaboration tools seperti papan bulletin elektronik. Terus ada Blogspot, ini Blogspot. Terus ada WhatsApp sebagai pesan instan. Terus juga ada namanya SharePoint, ini dari Microsoft. Dan masih banyak contoh lainnya. Jadi sekian dari penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Semoga mudah dimengerti juga. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.